Dan kami percaya Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kidung Agung, pasal yang ke-7 ayat 6 sampai ayat 13. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai ayat 13. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 7 lalu jemaat menjawab. Saya akan awali ayat 6 lalu jemaat menjawab ayat 7 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 13. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, di antara segala yang disenangi. Ayat 7. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur, ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab Kidung Agung, apalagi yang baru saja kita baca, saya ingin bertanya dengan saudara, apa yang terdapat kesan ketika saudara membaca ini? Mungkin ada sebuah pertanyaan yang muncul, karena saya percaya yang baru saja kita baca adalah bagian dari kitab suci. Amin. Dan kita membayangkan kitab suci itu bahasanya harus sakral, suci, tidak berbicara perkara-perkara yang kira-kira membuat pikiran kita menghayal, berbayang secara vulgar. Tapi yang baru saja kita baca ini bicara sosok tubuh seorang perempuan dengan buah dadanya. Dan ayat yang lain berkata ada pahanya, ada sinar matanya. Barangkali kita berpikir kenapa yang seperti ini masuk ke bagian kitab suci. Dan mungkin saudara pikir menjadi sebuah keraguan. Dan tidak salah. Karena ketika penyusun perjanjian lama mengkanonkan perjanjian lama, kitab yang paling lama digumuli untuk masuk dalam bagian perjanjian lama, Tenak, Torah, Nebeim, Ketubim yang ada pada kita ini begitu lama.
Tapi ketika mereka ingin membuang kitab ini untuk tidak dimasukkan dalam bagian perjanjian lama, mereka mendapati bahasa-bahasa, istilah-istilah yang paling indah. Dan ini memang realita sebuah puisi yang ditulis oleh Salomo yang penuh hikmat itu untuk menyatakan perasaannya, cinta kasihnya kepada Sulamit. Dan bahasa ini begitu indah, mengandung bahasa-bahasa sastra yang sangat tinggi sekali, adalah ingin mengungkapkan, saudara, sebagai contoh. Ada beberapa dulu saya ingin jelaskan sebelum kita membahas ini, supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan. Seringkali kita mendapati bahasa-bahasa itu mengandung arti secara simbolis. Setiap kata ada logikanya, dan bahasa pun punya logikanya. Dan logika bahasa itu disimbolkan dengan satu simbol untuk menyatakan makna arti yang lebih dalam lagi. Dikenal dalam linguistik disebut semiotika simbolis. Karena mengandung seperti itu, maka dia tidak dimaksudkan secara vulgar, tetapi dia mengandung makna yang terdalam, sebuah perasaan yang amat mendalam. Saya kasih contoh. Bahasa Indonesia kita kenal secara simbolis, peribahasa mengatakan dia tangan panjang. Kalau disebut orang itu tangan panjang, memangnya tangannya 3 meter atau 2 meter. Tapi untuk menunjukkan dia suka mencuri, maka disebut tangan panjang. Lalu dia ringan tangan. Ada 2, negatif positif. Yang negatif senang, gampang sekali memukul orang. Yang positif senang membantu orang. Mata keranjang. Apakah matanya sebesar keranjang? Yang sipit juga bisa mata keranjang, saudara. Tetapi maksudnya di situ satu ungkapan yang ingin dinyatakan. Untuk menyatakan sebuah perasaan, hatinya hancur bagaikan kaca yang terhempas ke batu, lalu hancur luluh. Untuk mengungkapkan hatinya begitu mendalam. Tapi ada orang langsung mengerti, meskipun secara bahasa istilah salah, tapi pengertiannya tidak salah. Saya kasih contoh. Mampus, mati, wafat, modar. Dan bahasa Indonesia yang paling halus, meninggal dunia. Saudara, kata meninggal, akar katanya tinggal. Berarti orang mati itu tinggal. Padahal orang mati itu pergi. Mestinya bahasa yang tepat, meninggalkan dunia. Tapi karena sudah terbiasa, meninggal dunia itu artinya orang mati. Tidak ada yang mengertikan meninggal dunia itu orangnya tinggal di dunia. Tidak. Tidak apa-apa. Makna dan arti dari bahasa itu jauh lebih tepat diungkapkan. Sekarang kita masuk pada pengertian yang kedua. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, yang roh adanya, gaib. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa, karena dia tidak terhampiri oleh cahaya kemuliaannya.
Siapa yang bisa menggambarkan Bapa itu bagaimana? Tidak seorang pun. Apalagi ingin mengetahui perasaan Bapa itu. Apa hatinya, apa pikirannya, apa perasaannya, apa keinginannya, apa kerinduannya. Tidak bisa memakai bahasa ilahi kecuali bahasa manusia. Jadi membahasakan Tuhan dengan bahasa manusia. Antropomorfis pembahasaan. Tuhan melihat apakah matanya sama dengan kita? Kalau sama, karena begitu lama pasti sudah katarak. Tangannya memegang tangan kita, apakah sama genggamannya? Tidak. Itu hanya pembahasaan manusia tentang Tuhan yang maha-maha itu dibahasakan. Nah, bagaimana ingin mengungkapkan sebuah perasaan Tuhan, rindu Tuhan, kasih Tuhan, dendam Tuhan, kecintaan Tuhan, ingin mengungkapkan perasaannya, tentu saja perasaan ingin diungkapkan memakai perasaan manusia yang paling peka, yang paling sensitif adalah cinta. Dan ketika engkau mencintai seseorang, itu bukan hayal. Itu pasti ada yang engkau kagumi secara fisik. Entah matanya yang jeli, entah bentuk tubuhnya yang indah. Dewasa saja, jangan mikir yang macam-macam, saudara. Kan tidak mungkin saudara berhayal mencintai seseorang, mengagumi kecantikan seseorang tanpa saudara membayangkan wujudnya. Nah, begitu juga Tuhan ingin menyatakan cinta kasihnya, perasaannya kepada manusia yang diinginkannya, umatnya itu. Maksudnya, maka memakai perasaan Salomo kepada Sulamit. Ini adalah perasaan Tuhan yang amat mendalam tentang kasihnya mengasihi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa mengerti bagaimana Tuhan ingin menyatakannya. Sementara kita manusia yang hina, manusia ciptaannya yang tidak layak menghadap kemuliaannya yang maha mulia. Apalagi mengerti hatinya. Satu-satunya memakai pembahasaan manusia, perasaan manusia yang paling mendalam. Dan kalau saudara membaca kitab Kidung Agung, saudara baca dan bayangkan begitu cintanya Tuhan, rindunya Tuhan, keinginannya Tuhan terhadap kita seperti seorang yang jatuh cinta kepada kekasihnya. Amin, saudara. Ini perasaan yang paling mendalam. Itu sebabnya kitab ini dibuang sayang oleh para penyusun kitab perjanjian lama. Karena ini perasaan yang paling dalam. Lebih daripada itu adalah bukti. Karena kita tidak mungkin mencintai secara berhayal tanpa kita mengagumi seseorang. Pasti saudara jatuh cinta itu karena mengaguminya dulu. Kagumnya itu tentu secara fisik. Secara fisik inilah yang ingin diungkapkan oleh Tuhan. Bahwa cinta itu memerlukan bukti. Dan bukti. Siapa yang di antara kita yang belum pernah jatuh cinta? Saya percaya saudara pernah mengalami. Dan herannya cerita tentang ini tidak pernah habis-habisnya. Terus menerus digali. Terus menerus. Dan siapa yang tidak pernah terluka karena cinta? Saya percaya Anda pernah terluka karena perasaan itu. Heran, perasaan itu membuat kita bahagia. Tapi perasaan itu sekaligus melukai hati kita. Dan itulah cinta, sebuah keanehan. Tapi cinta harus ada bukti. Katakan bersama, cinta harus ada bukti. Katakan lagi.
Nah, nanti kita lihat bukti cintanya Tuhan dan bukti cintanya kita. Makanya kalau tidak ada bukti itu bukan cinta. Sekali lagi, kalau tidak ada bukti itu bukan cinta. Kalau cinta tanpa bukti, cinta tanpa bukti, cinta tanpa tanggung jawab, cinta itu sebatasnya hanya deg-degan. Berapa lama sih deg-degan karena cinta? Ayo. Paling lama 6 bulan, paling lama. Ciuman yang buat deg-degan itu, ini juga bicara ciuman. Ciuman yang buat deg-degan itu paling hanya 5 kali. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Selanjutnya sudah lumrah biasa. Dulu kesenggol tangan rasanya gemeter semua tubuhnya. Sekarang sudah bertahun-tahun apalagi sudah lama cintanya. Saya percaya biar disenggol apa aja ada gemeteran lagi saudara. Dan itu. Nah perasaan yang paling mendalam inilah. Dan Tuhan punya perasaan cintanya begitu kekal. Deg-degannya begitu kekal. Kerinduannya luar biasa terhadap kita. Karena engkau adalah biji matanya. Engkau adalah kekasihnya. Amin. Oh itulah. Jadi tidak ada orang yang datang ke sini pulang dengan hampa dan sia-sia. Karena dia berjumpa dengan sang kekasihnya. Dan kekasihnya bukan hanya punya perasaan cinta yang begitu besar. Tetapi juga punya bukti dan tanggung jawab. Itu Tuhan. Dan cinta harus ada tanggung jawab. Yang buat kekal cinta itu bukan cintanya saja. Tanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang membuat rumah tangga kita bertahan sampai hari ini. Amin saudara. Itu yang buat panjang. Kalau cinta saja tanpa tanggung jawab. Makanya ya pemudi-pemudi yang belum menikah. Hati-hati. Lihat dulu tanggung jawab enggak. Ya, jangan bagaimana nanti. Harus nanti bagaimana. Itu yang dipikir saudara. Ya. Jangan cari pemuda hanya karena belas kasihan ketika dia berkata, aku sih apa atuh? Mestinya saudara harus cari, aku sih apa-apa ada atuh. Nah itu baru cari saudara. Itu karena itu pasti bertanggung jawab. Ini penting. Karena kita diberi contoh cinta yang agung, maka disebut kidung agung. Tidak ada kitab yang disebut begitu agung. Untuk menyatakan cinta yang luar biasa. Perasaan yang luar biasa. Daripada Tuhan dan setiap saat. Setiap kita berdoa. Setiap kita menghadap. Setiap detik. Setiap hari. Begitu perasaan Tuhan sangat mengasihi kita. Orang lain boleh tidak peduli dengan kita. Orang lain boleh hambar dengan kita. Orang lain boleh hampa dengan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah hambar dan hampa terhadap kita. Karena perasaannya begitu penuh mengasihi kita. Amin. Oh luar biasa, beri kemuliaan bagi dia. Setinggi-tingginya beri kemuliaan. Karena itu datanglah dengan perasaan kasih sayang itu kepada Tuhan. Amin. Engkau akan merasakan getaran kasih Tuhan, perasaan Tuhan. Ketika engkau punya beban yang berat, punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Engkau menangis karena perasaan seperti hancur di hadapannya. Bukankah dikatakan hati yang hancur itu betul-betul sangat dipedulikan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengerti perasaanmu. Karena dia mengasihi kita. Bukan karena hukum, bukan karena ikatan apa-apa. Tapi karena perasaan kasihnya yang begitu besar bagi orang percaya. Amin. Itulah. Perasaan inilah yang perlu kita pelihara. Dalam memuji dia, dalam menyembah dia, dalam beribadah kepada dia. Bahkan dalam hidup kita sehari-hari. Perjalanan napas hidup kita. Kita tahu aku hidup karena cintanya yang begitu besar terhadap saya. Amin saudara. Itulah yang ingin dinyatakan. Nah kekagumannya. Kekagumannya harus ada bukti.
Bapa di sorga telah membuktikan, karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya menyambut cintanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada bukti rela berkorban, mau mati buat saya dan saudara. Karena apa? Cintanya, perasaannya, bukti. Ini kalau belum menikah baru ngomong, bahasanya bagus-bagus. Kalau sekarang anak-anak sekarang cukup lancar, saking lancarnya cukup karena alat komunikasi sudah. Zaman saya pacaran itu harus bikin surat. Dan suratnya itu waduh ditulis paling indah, paling bagus, disemprot minyak wangi sedikit gitu. Supaya ketika dia buka surat itu. Dan cara kirim suratnya nggak terang-terangan. Masukkan di buku pelajaran, pura-pura pinjam dan itu begitu, itu dulu. Oh sekarang enggak. Begitu jatuh cinta semua seisi dunia tahu, sudah ditaruh di statusnya saudara. Iya semua udah tahu. Nah saudara, ini perasaan Tuhan yang sudah membuktikan dirinya. Mari kita diminta ayat 1 dan 5 memuji kecantikan dan kemolekan pengantin Tuhan ini. Sekarang mempelai laki-laki itu menginginkan, membuktikan, aku menginginkan umatku ini, mempelaiku ini seperti yang kuinginkan. Apa yang disebut? Yang pertama dikatakan betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Kata cantik memakai kata yafit. Yafit. Yafit manis. Jadi cantik itu memiliki jelita, ulung, baik. Jadi bukan cantik secara fisik saja, tapi juga termasuk perilaku dan tingkah laku, gerak dan langkahnya indah. Jelita memakai kata na'amat. Na'amat berarti manis, sedap. Kalau manis dan sedap harus dirasakan, harus dinikmati. Dan ingin kita ini sebagai umatnya cantik dan manis. Dia bisa merasakan semuanya. Dia menginginkan kita itu berbuah. Dia dikatakan di situ pada ayat yang ke-7, sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kata sosok tubuhmu itu lebih tepat diterjemahkan tingginya, komat teh. Karena pohon korma yang ada di Timur Tengah adalah pohon yang paling tinggi di antara pohon-pohon yang lain. Sangat menonjol. Dan pohon korma mempunyai riwayat tersendiri. Saudara, saya kebetulan senang mencoba. Biasanya orang kalau keluar dari Mesir ke Sinai langsung masuk nanti ke Israel. Sekarang ini biasanya pakai bis dan nyaman pakai AC. Tapi saya bertanya, apa ada jalan lain? Saya bilang naik onta. Ternyata naik onta itu biayanya lebih besar dari naik bis. Karena tidak cukup satu onta, minimal 10 onta rombongan untuk bawa perbekalan kita, bawa petunjuk jalan dan sebagainya. Saudara, saya ingin mengalami bagaimana keluarnya bangsa Israel dari Mesir melewati padang gurun itu dengan ketidaknyamanannya. Satu hari perjalanan masih saya sukacita dan gembira.
tapi melihat padang gurun yang begitu luas, sangat menakutkan, hampir tidak ada batasnya. Dalam hati kecil saya menyesal. Mengapa pilihanku menjalani seperti ini? Apa tidak ada cara lain? Tapi karena sudah harus dijalani, sudah bayar mahal, ya tidak apa-apa. Dalam setiap malam kita berhenti mencari oasis. Oasis itu adalah di mana pohon korma tumbuh di tengah-tengah padang gurun. Dari jauh dia sudah kelihatan. Dan begitu melihat pohon korma, hati kita seperti ada tujuan, ada tempat berteduh. Karena padang gurunnya, pasirnya begitu halus. Dan terpaksa pakai, bukan hanya jilbab, tapi pakai cadar. Jadi pakai cadar tuh di sana bukan hanya perempuan, laki pun pakai. Karena banyak debu. Di sini nggak banyak pakai itu. Jadi Halloween jadinya saudara ya. Loh ya itu adatnya di sana memang seperti itu. Saya jalan nih. Lalu sampai di oasis yang ada pohon korma. Pohon korma tumbuh sekitar 10 atau 7 lebih dari situ. Tidak banyak. Saya tanya, karena di situ pasti ada air. Pasti ada sumber air. Karena ada pohon yang tumbuh. Saya tanya dengan yang mengantar saya, pohon ini siapa yang tanam? Loh pastilah ada katanya. Para musafir yang berjalan. Bagaimana cara menanamnya? Karena pasirnya begitu halus. Ya bila dari biji korma. Biji korma yang sudah kering, lalu ditanam. Bagaimana cara menanamnya? Kalau menanamnya terlalu dalam, digali terlalu dalam, dia mati. Karena tidak ada udara. Caranya bagaimana? Kalau tidak ditanam lebih dalam, dia dimakan burung. Rupanya cara orang menanam pohon korma di sana, bijinya itu ditaruh di pasir. Ditaruh batu besar untuk menindih biji itu. Dan biji itu akan bertumbuh, terus berakar ke bawah sampai mencari sumber air. Minimal 25 meter. Dia tidak akan berhenti berakar sampai ketemu sumber air. Begitu dia ketemu sumber air, baru pohonnya naik. Dan lama-lama batunya tumbang. Dan dia akan, pohonnya makin tinggi dan berbuah lebat. Itulah keajaiban pohon korma. Jadi kalau pohon korma ini menjadi umpama dari gambaran seperti ini, itu untuk menunjukkan bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Karena dia adalah air kehidupan itu. Maka dalam hidup kita ada beban. Ada salib yang Tuhan taruh, Tuhan izinkan untuk menekan hidup kita seperti batu besar itu. Tapi percayalah, seberat apapun batu itu, jika engkau bertumbuh bersumber pada pribadi Kristus, dengan sendirinya dia akan tumbang dan engkau akan berbuah lebat. Amin. Oh dahsyat, luar biasa. Maka kita perlu bertumbuh. Tapi jangan lupa berakar terlebih dahulu pada pribadi siapa? Yesus. Katakan amin. Itu penting sekali. Jadi jangan takut punya beban yang berat. Itu karena engkau masih biji korma. Nanti kalau engkau sudah berakar dan berpohon, batu itu tidak ada artinya bagimu. Dia sebentar saja. Amin saudara. Batu itu justru beban yang berat itu menyembunyikan engkau dari ancaman yang lebih besar. Karena itu kalau Tuhan izinkan dalam hidupmu seperti ada beban, ada persoalan, ada pergumulan, ada problem. Bukan Tuhan tidak sayang. Tuhan menginginkan engkau bertumbuh pada sumber air. Supaya engkau mengerti betul perasaan Tuhan yang begitu sayang mencintai saya dan saudara.
Amin. Jangan takut ada beban. Pasti satu saat dia tumbang dan engkau akan bertumbuh dan berbuah lebat. Amin saudara. Itu pohon korma. Dikatakan di situ, dan buah dadamu gugusannya. Buah dadamu gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu. Dan memegang gugusannya. Gugusan itu memakai bahasa eskol. Saudara masih ingat ketika Yosua, Kaleb mengintai tanah Kanaan, pulang dia membawa setandan anggur. Dan kata setandan anggur adalah kata setandan memakai eskol. Maka tempat itu dinamakan eskol. Eskol itu artinya setandan berbuah lebat. Dan karena jadi begini, karena naik onta, jadi onta itu tinggi, kita cukup naik, lalu bisa meraih buah-buah korma itu. Buah korma itu luar biasa, makan 3-5, kenyangnya luar biasa. Di pelepah buah korma itu kalau dipotong, maka dia mengandung air yang sangat nyaman sekali. Wah, itu nikmat sekali. Saya sejak pengalaman itu tidak menyesali perjalanan itu. Biarpun mahal, bersusah payah ya untuk masuk ke Teluk Agaba itu sampai masuk ke Israel. Saya tidak menyesal karena ini pengalaman yang luar biasa. Saya sangat mengerti apa yang diungkapkan oleh kitab-kitab perjanjian lama. Karena memang real dia bercerita. Itulah kenyataan, realita yang ada dalam kehidupan di sana. Dan dia menyegarkan. Karena itu kata gugusan buah dada itu, mau tidak mau saudara, orang menggambarkan keindahan, kecantikan daripadanya. Karenanya kita perlu berbuah. Katakan bersama, berbuah. Dan engkau seperti anggur, katanya, setandan anggur. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah carang-carangnya. Jika engkau melekat kepadaku, engkau pasti berbuah lebat. Itulah kecantikan orang percaya. Saudara menjadi umat yang cantik, menjadi kerinduan Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Mari kita buktikan dengan buah-buah kehidupan kita. Amin. Kata-katanya manis, katanya sedap. Dilanjutkan di sini dengan ayat-ayat ini. Napas hidungmu seperti buah apel. Luar biasa. Kata seperti buah apel, karena apel adalah lambang cinta bagi orang Timur Tengah. Ya, sehingga apel juga digambarkan Adam dan Hawa makan buah itu digambarkan buah apel. Rupanya ini buah yang sangat menarik sekali. Kata-katamu, napasmu harum bagaikan buah apel. Napas kekristenan kita itu, napas cinta, napas kasih, apa saja yang kita lakukan di tengah dunia ini, semuanya karena napas cinta kasih Tuhan yang sudah menguasai hidupku, maka dia akan menguasai kehidupan kita. Amin. Saya agak heran, napasnya harum seperti apel. Harum di mana ya? Saya pikir ya apel ya biasa saja. Nah, saya punya pengalaman lagi. Negeri yang paling banyak koleksinya kupu-kupu yang sudah di air keraskan itu Thailand. Thailand itu banyak sekali. Dari yang kecil sampai yang besar. Saya beli itu. Kalau ke negeri itu saya beli itu. Dan saya senang koleksi itu. Ada kupu-kupu bentuk ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Dan saya heran bagaimana cara orang di Thailand itu menangkap kupu-kupu. Apa dikejar pakai jaring satu-satu ya. Bagaimana? Karena sayapnya itu sangat mudah rapuh.
Bagaimana caranya? Nah, orang di sana pagi-pagi sekali menyayat buah apel. Disayat, setelah disayat ditebar di taman. Saudara lihat buah apel itu kalau tidak langsung dimakan segera hitam. Dia mengandung alkohol. Karenanya ketika dia harum, maka kupu-kupu itu nempel di situ. Di buah apel itu. Sayatan. Ketika dia nempel, dia mengisap buah apel itu karena manis, tapi mengandung alkohol, kupu-kupunya teler, tidak bisa terbang lagi. Rupanya itu rahasianya. Nah saudara, napas hidungnya membuat orang terbuai. Begitulah gambaran mempelai yang begitu cantik dan indah. Umat itu napas kehidupannya mestinya membuat orang terpersona, membuat orang terbuai. Tapi tidak sedikit orang di dunia ini melihat tingkah laku orang Kristen justru terluka. Bukan terbuai dan terpersona, kaget setengah mati. Kok bisa begitu ya? Gitu. Kristen tapi perkataannya tidak manis. Katakan manis bagaikan anggur. Luar biasa. Ini mari kita perbaiki malam hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan. Amin saudara. Saudara mau menjadi kekasih Tuhan? Ada tuntutan Tuhan. Jangan seenaknya saja menerima cintanya, tapi tidak mau membalas dengan sebuah tanggung jawab dan bukti. Dia sudah membuktikan, memberikan dirinya, tubuhnya, darahnya, tercurah buat saya dan saudara. Mari saatnya malam hari ini kita bertekad untuk membuktikan, aku pun mengasihi Tuhan. Supaya hidupku, perkataanku manis didengar orang lain. Jangan-jangan kata-kata kita seringkali mengecewakan orang, melukai orang, bahkan merusak hidup orang. Berhentilah merusak hidup orang. Mulailah kata-kata kita bagaikan anggur. Amin saudara. Anggur luar biasa. Napasnya bagaikan apel. Semua bentuk buah yang dicontohkan di sini adalah bentuk keindahan, keharuman. Adakah kita menjaga keharuman nama baik sebagai anak-anak Tuhan? Ayo. Heran ya, orang Kristen hidupnya tidak sama dengan semua kitab sucinya. Bertentangan sama sekali. Kalau nyanyinya bagus, imannya bagus, kepercayaannya bagus, tapi tingkah lakunya mirip. Tidak sanggup saya lanjutkan saudara, tapi pasti saudara mengerti maksud saya. Nah disinilah malam hari ini kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Saudara jadi kekasih Tuhan? Saudara merasakan getaran Tuhan mencintai kita? Oh, kita adalah kekasih yang terbaik di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Kita adalah kekasih yang terbaik. Karena kita adalah kekasihnya, mana mungkin seorang kekasih tidak peduli dan tidak menolong kita. Karenanya malam hari ini apapun pergumulan dan perasaanmu, lewat tanda cintanya pribadi Yesus Kristus yang sudah nyata menyatakan cinta kasih Tuhan yang begitu dahsyat, saya percaya Dia sangat peduli dengan kita semua. Amin saudara. Saudara sakit, Dia sangat peduli untuk menyembuhkan kita. Saudara susah, Dia sangat peduli untuk menghibur kita. Saudara kekurangan, Dia sangat peduli untuk memenuhi dan mencukupi segala keperluan kita. Amin saudara. Orang kalau sudah jatuh cinta apa aja dikasih. Saudara, apa aja dikasih. Kalau sudah marah, diambil lagi. Saudara ya, itu manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Amin saudara. Oh dia, karena itu dengan kata lain cinta Tuhan begitu besar. Mari kita giliran meresponnya supaya dia tidak bertepuk tangan sebelah. Kita buktikan aku kekasih Tuhan. Amin saudara. Saudara mau menjadi kekasih Tuhan? Apa yang dijaga? Buat Dia. Cintaku buat Dia, diriku buat Dia, hidupku buat Dia. Semua napas kehidupanku buat Dia. Itu orang yang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta,
Aku cinta, tapi diriku buat siapa saja. Oh, itu bukan cinta. Itu anjing. Saudara ya. Lihat anjing, siapa saja dicium. Sini datang dicium, datang dicium, datang dicium. Lihat anjing, siapa tamu mana saja datang dicium, dicium, dicium. Nah, orang yang sering dicium banyak orang, ya sudah sampai di situ saja saudara ya. Loh iya, jadi dari situlah. Jadi artinya kehidupan kita, semua eksistensi kita ini memang buat menyenangkan hati Dia. Aku milik Dia. Amin saudara. Kita semua milik Dia. Peliharalah hidup kita, tingkah laku kita, perilaku kita. Karena begitu besar perasaan cinta kasih-Nya yang diungkapkan. Mulai malam hari ini, baca kitab Kidung Agung sambil merasakan. Begitu pujian Tuhan kepada aku, begitu keinginan Tuhan kepada aku, begitu perasaan Tuhan kepada aku. Dia pasti peduli dengan aku. Malam hari ini tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Karena cinta Tuhan sanggup membalut, memulihkan, memberkati, menolong, memberikan jalan keluar. Siapa namanya? Yesus. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindunganku walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, kita bangkit berdiri, tiada pernah sedetik pun. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Yesus, nyatalah bagi hidup. begitu besar kasih-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah kau tinggalkan. sungguh mulia Dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau. Yesus Engkau
adalah wujud kasih Tuhan yang begitu besar. Bukti tanggung jawab Tuhan bagi orang percaya. Ungkapan kasih-Nya begitu besar. Getaran perasaannya mengasihi, mencintai kita dahsyat. Diungkapkan para pujangga, seandainya kerinduan Tuhan itu diterima oleh gunung, gunung itu terbelah. Semua bintang-bintang berguguran karena kerinduan Tuhan terhadap kita orang yang percaya. Karena itu kitab Kidung Agung dengan jelas sekali mengungkapkan perasaan Tuhan yang paling dalam, mengagumi kita sebagai biji matanya, kekasihnya, miliknya, dikatakan di situ. Milik kekasihku aku. Dia tidak mau dimiliki siapapun. Dia ingin memiliki kita. Mari kita terima perasaan cinta kasih Tuhan ini lewat satu pribadi Yesus. Pribadi bukti nyata kasih-Nya begitu besar. Patut kita syukuri. Mari gunakan perasaan cinta kasih-Mu kepada Tuhan. Mari kita terima getaran-getaran kasih-Nya di dalam perasaan roh dan jiwa kita. Kita sungguh berharga baginya. Engkau cantik, engkau jelita, engkau membuat orang terpersona karena napasmu begitu harum, perkataanmu manis bagaikan anggur. Kita dituntut semua sebagai pribadi ini. Dia menginginkan kita sempurna sebagai kekasihnya, milik Dia satu-satunya. Kalau perasaan ini kita terima, saya percaya Dia sangat peduli dengan kita. Tidak mungkin seorang kekasih membiarkan Anda pulang dengan sia-sia. Anda pulang pasti kita membawa berkat Tuhan. Pertolongannya, jalan keluar, pemulihan, kesembuhan, semua Dia akan lakukan bagi kita. Mari angkat kedua belah tangan kita. Kita serukan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu pasti rasakan getaran kasih Bapa, detak jantungnya sangat mengasihi kita. Mari kita bersekutu menerima perasaan yang paling mendalam. Karena itu kita akan pulang dengan jawaban dan pertolongan. Karena Dia adalah kekasih yang sangat peduli dengan miliknya. Sembah Dia. Terima kasih Yesus.
Mari kita bersekutu menyembah Dia. Ungkapkan perasaan kita. Mungkin dengan kata-kata yang tidak terucapkan, tapi kita merasakan getaran di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Mari angkat tangan kita bersama. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu, sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar setiap hari, setiap kami semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Roni yang telah menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan Kau akan tambah-tambahkan pengurapan-Mu di dalam kehidupan beliau, keluarga, pelayanan dan apapun yang beliau kerjakan. Tuhan buat berhasil sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami percaya korban kami akan mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan hati kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati bersama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sementara Bapak Ibu memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia minggu ini. Jemaat terkasih, untuk lebih menyiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap hari Sabtu di Graha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai pukul 3 pagi. KKR doa dimulai pukul 4 pagi sampai dengan selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati DFA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi Jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator dan diakan setempat, serta mengisi formulir yang disediakan.
atau telepon di 031 593 6880 setiap hari mulai jam 8 pagi sampai 10 malam. Hadirilah FA Kota dan KKR Doa Malam Kamis 26 Maret 2015 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong bertempat di Main Hall Graha Betani Nginden. Info lebih lanjut hubungi 031 593 6880. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Engkau Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.